Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Soleh dan Solehah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada bab 2 kali ini, kita akan mempelajari tentang pembinaan masyarakat Madinah. A. Perjanjian Aqobah pertama. Nabi Muhammad SAW mulai merasakan bahwa Mekah sudah tidak dapat lagi diandalkan sebagai pusat perjuangan dakwah Islam. Pada musim haji, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang dari Yasrib. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dasar-dasar akidah Islam dan mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Kemudian, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka apakah mereka menerima atau tidak. Saat itu juga, ke-6 orang Yasrib itu masuk Islam. Tetapi mereka belum bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW karena masih ada permusuhan di negerinya. Kemudian, setiap datang musim haji, banyak orang Yasrib yang menerima dan menyatakan keimanannya kepada ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi. Peristiwa ini membuka harapan baru. Ternyata, masyarakat Yasrib menerima dengan baik dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-12 setelah kenabian, Nabi didatangi 12 orang dari Yasrib hendak masuk Islam. Mereka menerima dakwah Nabi dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Pertemuan itu terjadi di Bukit Aqobah dan mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW menyiarkan Islam. Perjanjian itu dalam sejarah dikenal dengan Perjanjian Aqobah I, yang isinya antara lain 1. Setia kepada Nabi serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyebarkan Islam. 2. Tidak menyekutukan Allah. 3. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, dan tidak curang, serta tidak dusta. Nabi Muhammad SAW juga mengutus sahabat sebagai duta untuk membantu penyiaran Islam di Yasrib yang bernama Mushab ibnu Umair al-Badari. Beliau mulai mengajarkan syariat-syariat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang Muslim di Yasrib. Mus'ab juga menyiarkan Islam kepada para tokoh di Yasrib untuk memeluk Islam seperti kepada Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az, pemimpin dari Bani al-Ash'ab. Mus'ab menyeru kepada setiap perkampungan yang ada di Yasrib. Hingga akhirnya banyak perkampungan yang sudah masuk Islam. Sebelum datang musim haji tahun ke-13 dari Kenan, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah. Mus'ab menyampaikan kabar gembira tentang keberhasilan menyiarkan Islam di Yasrib. Juga kabar tentang kesiapan penduduk Yasrib menerima Islam dan memberi perlindungan kepada kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. B. Perjanjian Aqobah kedua. Pada tahun ke-13 setelah kenabian, yang juga pada musim haji, datang lagi rombongan dari Yasrib yang jumlahnya lebih besar dari yang pertama. Mereka datang untuk tujuan melaksanakan ibadah haji. Mereka bertemu Nabi Muhammad dan menyampaikan pesan penduduk Yasrib kepadanya. Pesan itu berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi bersedia datang ke Yasrib untuk memberikan penjelasan dan pengajaran Islam. Pada pertemuan ini dikenal dengan Perjanjian kedua. Isi dari perjanjian tersebut adalah 1. Berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. 2. Berusaha untuk selalu menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. 3. Berusaha untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. 4.
berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah. 5. Hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah syurga. Kemudian wakil rombongan dari Yasrib bernama Al-Bara bin Ma'rur memegang tangan beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benar demi yang mengutus engkau dengan benar, kami benar-benar akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah orang-orang yang mahir dalam berperang dan mengepung musuh." Abdul Haitsam bin At-Taihan ikut berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya antara kami dan orang-orang selain kami ada hubungan persahabatan. Apabila kami memutuskan hubungan ini dengan mereka, apakah ada kemungkinan jika Allah memenangkan engkau, lalu engkau pergi meninggalkan kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum dan bersabda, "Darah dengan darah, kematian dengan kematian. Aku adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian, dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian." Setelah proses baiat itu selesai, Rasulullah menunjuk 12 orang agar menjadi pemuka bagi kaumnya masing-masing. Mereka ini diharapkan bisa menjadi pemimpin bagi kaumnya dan bertanggung jawab terhadap mereka. Beliau kemudian bersabda kepada mereka, "Kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kaum kalian dan keadaan mereka, sebagaimana yang dilakukan Al-Hawariyun terhadap Nabi Isa dan Maryam. Aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kaumku." Mereka serentak menjawab, "Baik." Begitulah kisah dari perjanjian Aqabah kedua yang dalam sejarah juga dikenal dengan istilah Bai'atul Aqabah Kubro. Baiat ini berjalan dengan lancar dan aman, yang mencerminkan rasa tolong-menolong, loyalitas, dan cinta sesama mukmin. Setelah berhasil membuat perjanjian Aqabah kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mempersatukan dalam persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin. Kita semua sudah paham bahwa selama ini bangsa Arab jarang sekali membangun persaudaraan dengan suku-suku lain. Namun hal ini dapat dihapus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berhasil mempersatukan dalam persaudaraan yang sangat kuat dan mendarah daging antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas bersama bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin dalam persaudaraan Islam yang kokoh. C. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin datang ke Madinah, mereka segera berusaha membangun landasan-landasan utama bagi terbentuknya sebuah masyarakat negara yang baru. Landasan agama inilah yang menjadikan Rasulullah membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum Muhajirin dan Ansor, yaitu membangun masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid kan sebagai pusat kegiatan. Kegiatan itu meliputi peribadahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan masjid adalah hal yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan pada bulan September 622 Masehi. Masjid itu dibangun umat Islam dengan bergotong royong. Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam pembangunan masjid ini. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, kaum Ansor menawarkan tempat tinggal bagi Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi menolak. Ia kemudian menaiki untanya mengelilingi kota Madinah.
Ketika sampai di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, unta Nabi Muhammad SAW berhenti dan berlutut. Nabi Muhammad SAW turun dari untanya dan menanyakan siapakah pemilik tanah itu. Lalu, Mu'ad Arfa menjawab bahwa tanah itu milik Sahal dan Suhail. Keduanya adalah anak yatim yang diasuh Asad bin Zurarah. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta kerelaan kedua anak yatim itu untuk menjual sebidang tanahnya tersebut sebagai tempat pembangunan masjid. Ternyata keduanya tidak menjualnya, tetapi mewakafkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima wakaf tersebut kecuali dengan membelinya seharga 10 dinar. Di atas tanah itu terdapat beberapa kuburan orang musyrik dan beberapa pohon kurma. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin membongkar kuburan itu dan menebang pohon kurma serta meratakannya. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, Nabi Muhammad SAW menggunakannya untuk berbagai keperluan seperti 1. Pusat peribadatan, 2. Pusat perencanaan kegiatan masyarakat, 3. Pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, 4. Menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal, dan 5. Tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam berturut-turut membangun beberapa masjid lainnya, di antara sebagai berikut. 1. Masjid Jumu'ah, 2. Masjid Gamamah, 3. Masjid Bani Quraizah, 4. Masjid Ubay bin Ka'bab, 5. Masjid Salman, 6. Masjid Ali. Masjid Jumu'ah merupakan tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali. Adapun Masjid Gumamah merupakan tempat dilaksanakannya sholat hari raya yang pertama dalam Islam.